Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai konsep perkembangan kurikulum K13 dan KKNI. Baik, langsung saja kita simak video berikut. Konsep pengembangan kurikulum K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Latar belakang kurikulum 2013 yaitu pertama, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2010 sampai 2014 diamanatkan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian atau teaching to the test, namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem ujian akhir nasional atau UAN pada tahun 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar dan menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan 25% di sekolah pada tahun 2012 dan 100% pada tahun 2014. Penataan ulang kurikulum sekolah menjadi kurikulum nasional daerah dan sekolah, sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan. Adapun faktor pengembangan kurikulum 2013. Perubahan suatu kurikulum adalah suatu hal yang biasa demi memperbaiki kualitas pendidikan suatu negara. Sama halnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Salah satunya dapat dilakukan dengan evaluasi dan pembaharuan kurikulum pendidikan nasional. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala sebagai upaya penilaian relevansi kurikulum dengan anak-anak dalam konteks tempat dan waktu yang terus berubah secara dinamis. Reformasi suatu kurikulum bertujuan agar peserta didik menjadi cerdas, bermoral, kreatif, komunikatif, dan toleran dalam kehidupan beragama. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Adapun yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri yang kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. Yang pertama, pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kedua, pola pembelajaran satu arah. Ketiga, pola pembelajaran terisolasi diubah menjadi pembelajaran secara jejaring. Keempat, pola pembelajaran pasif diubah menjadi pembelajaran aktif. Pola belajar sendiri diubah menjadi pembelajaran kelompok. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan dengan memperkuat perkembangan potensi khusus yang dimiliki oleh siswa. Pola pembelajaran ilmu tunggal menjadi pola pembelajaran ilmu jamak. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.
Yang keempat, yaitu penguatan tata kelola kurikulum. Dalam kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola, yaitu tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaborasi. Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pemimpin kependidikan. Yang terakhir, penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Yang kelima yaitu penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan peluasan materi yang relevan bagi peserta didik. 103. Dalam hal ini, pemerintah berasumsi bahwa pengembangan kurikulum mutlak diperlukan untuk menjawab tantangan masa depan yang dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan tersebut kalau tidak segera direspon, maka akan kehilangan momentum untuk mempersiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Menurut Mulyasa, ada 4 pendekatan mendasar kurikulum 2013, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pembelajaran bermain peran. Pembelajaran bermain peran adalah menghadirkan persoalan dalam komunikasi yang dijalin antara guru dan siswa. Melalui adanya persoalan tersebut, guru membantu siswa untuk memecahkan melalui serangkaian proses kegiatan yang disebut belajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran tuntas. Pembelajaran tuntas berarti pembelajaran yang bisa sampai tuntas tentang materi pembelajaran dan tuntas pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Hal ini menuntut guru untuk membimbing bahkan memberi waktu ekstra bagi siswa yang belum tuntas dalam memahami materi pembelajaran, walaupun siswa lain yang sudah tuntas. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pembelajaran partisipatif. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dan guru dengan lingkungan. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, maka perlu dioptimalisasi keterlibatan dan partisipasi yang tinggi dari siswa dalam pembelajaran. Untuk itu, tugas guru dalam pembelajaran adalah mendesain pembelajaran yang bisa mengoptimalkan partisipasi aktif siswa. Keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran ini berwujud dengan aktivitas yang dilakukan oleh siswa, seperti dalam bertanya, menjawab, mengamati, berdiskusi, bekerja, presentasi, dan menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Pembelajaran bisa mengoptimalkan peran aktif siswa dan menyelesaikan persoalan dan permasalahan dalam pembelajaran dengan baik. Metode Kurikulum 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses menyatakan bahwa proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Di antara metode yang dianjurkan dalam standar proses adalah memperkuat penggunaan metode ilmiah atau saintifik, pembelajaran berbasis penyingkapan atau penelitian, yaitu discovery inquiry learning, dan untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kontekstual baik individual maupun kelompok. Sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya yang berbasis pemecahan masalah. Di samping itu juga disarankan untuk menggunakan pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, dan beberapa jenis metode pembelajaran lainnya. Berikutnya kelebihan kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan
berbagi kompetensi sesuai dengan kompetisinya masing-masing. Yang kedua, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari perkembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam perkembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi. Yang keempat, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Yang kelima, asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang keenam, kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalitas. Berikutnya, kelemahan kurikulum 2013 atau ke-13. Yang pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Yang ketiga, peintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat, karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Baiklah, saya akan membaca materi selanjutnya, yaitu tujuan kurikulum 2013 atau K13. Tujuan pendidikan nasional dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendeskripsikan tentang pengembangan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut seharusnya dicapai dengan upaya yang terencana dan sistematis melalui kegiatan pendidikan di sekolah, kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh sekolah, di luar kelas, dan di ruang kelas. Seharusnya membentuk siswa yang memiliki karakter. Karakter yang dimaksud adalah berilmu kepada Tuhan, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Materi selanjutnya itu konsep dasar KKNI. KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara-negara lain. Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh 4 parameter utama, yaitu yang pertama, keterampilan kerja, yang kedua, cakupan keilmuan atau pengetahuan, yang ketiga, metode dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan atau pengetahuan tersebut, serta yang terakhir, kemampuan manajerial. Yang pertama, konsep dasar KKNI terdiri dari yang pertama, analisis isi kurikulum K13 tentang informatika dan komputer. Pemerintah kembali mengumumkan perubahan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD pada kurikulum 2013. Kompetensi inti atau KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik. Setiap tingkat kelas atau program harus mengupayakan pencapaian kompetensi inti sebagai landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL. KI berbentuk
kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan. Yang pertama itu sikap spiritual, kedua sikap sosial, ketiga pengetahuan, keempat keterampilan. Sekarang kita masuk ke konsep dasar KKNI. Yang kedua yaitu menurut Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Perubahan KI dan KD kurikulum 2017 tertuang dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018, di mana Permendikbud tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pertimbangan diterbitkannya ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya pada era digital. Ketiga yaitu konsep mata pelajaran informatika. Pada konsep mata pelajaran informatika sedikit berbeda dengan pelajaran TIK. Meskipun ada beberapa hal yang diadaptasi, mata pelajaran informatika tidak hanya mempelajari tentang beragam perangkat lunak komputer. Mata pelajaran informatika ini juga mengajak peserta didik untuk memecahkan masalah dan membuat aplikasi dengan berpikir kritis. Penambahan mata pelajaran informatika ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam upaya memecahkan masalah, berpikir kritis, berinovasi, serta membangun jiwa kolaborasi melalui pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, peserta didik dituntut untuk berpikir komputasional dengan mempelajari beragam disiplin ilmu baik informatika dan maupun non-informatika. Selain itu, produktif untuk menunjang pembelajaran dan tugas sehari-hari perlu dijalankan sebagai bagian dari program literasi digital yang sudah berjalan. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan, yang dimana kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses menyatakan bahwa proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Di dalam Permendikbud tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016, di mana kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan masuknya mata pelajaran informatika dan pada kurikulum 2013 ini, maka secara otomatis kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidik. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan kepada ibu dosen yang sudah menyaksikannya. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf atas segala kesalahan kata di dalam PPT ini. Semoga dapat dimaklumi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat diterima dan menjadi manfaat bagi kita untuk menambah pengetahuan kita.